sumber nyawa. Jadi semua nama dan kutipan yang disebut itu diambil dari sumber yang dapat diakses oleh publik ya. Ada di dalam SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi tanpa bermaksud menyudutkan atau memfitnah siapa-siapa. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama. Apa sih subjek hukum gitu ya? Ini akan saya ulangi lagi ya, karena ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman sekalian beberapa waktu ini ya. Nah, secara jadi di dalam sistem hukum subjek hukum yang ciptaan manusia gitu ya. Jadi namanya badan hukum atau person. Bentuknya biasanya itu ngelag parah ya. Bentar ya. Belum. Udah aman. Bentar, coba saya ganti ini teman-teman saya. Tunggu sebentar ya. Nah, sudah aman belum? Sudah aman nggak? Sudah, ini saya udah ganti sinyal ini, padahal udah ganti sinyal wifi. Udah ya. Sampai mana tadi ya, lupa. Oh ya, subjek hukum ya. Nah, di dalam sistem hukum kita itu, sahabat netizen cendol, nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Nah, jadi di dalam sistem hukum kita itu kita mengenal dua subjek hukum ya. Ini nanti perlu kita bahas dulu nanti biar nyambung ke belakangnya. Disclaimer-nya ulang bang, oke. Nah, disclaimer dulu netizen channel, teman-teman netizen channel, live streaming ini murni untuk edukasi hukum. Semua nama dan kutipan yang disebut diambil dari sumber yang dapat diakses secara publik, yaitu dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kita tidak tanpa bermaksud menyudutkan atau memfitnah siapapun ya. Ini lanjut lagi ya. Jadi kan tadi ada dua subjek hukum ya. Subjek hukum yang pertama itu adalah subjek hukum alamiah, yaitu dalam bahasa hukum itu maka yang disebut subjek hukumnya adalah PT itu sendiri. Jadi bukan orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya. Contoh misalnya Dr. Reza Gladys ya adalah subjek hukum karena beliau adalah manusia. Nikita Mirzani juga itu subjek hukum ya, karena beliau juga manusia. Dan kita semua adalah subjek hukum, yaitu natural person atau subjek hukum alamiah. Kemudian misalnya apa bang contoh subjek hukum yang berbentuk badan hukum? Nah itu misalnya PT Glavicia ya, karena PT itu kan dia bentuknya badan hukum teman-teman, karena dia perseroan. Jadi di dalam struktur perseroan atau PT atau perusahaan itu ada yang namanya direksi. Direksi ini adalah pihak yang menjalankan roda perusahaan sehari-hari dan mewakili PT keluar ya. Kemudian ada komisaris, fungsinya mengawasi. Seandainya misalnya Dr. Reza Gladys adalah komisaris di PT Glavicia,
Maka secara hukum beliau tidak dapat bertindak atas nama PT karena komisaris tidak punya kewenangan representasi hukum keluar. Hanya direksilah yang bisa mewakili PT dalam transaksi hukum. Transaksi hukum itu apa aja, Bang? Misalnya melakukan gugatan, melakukan misalnya utang ke bank gitu, teman-teman. Jadi segala perbuatan hukum ya. Nah, jadi penting untuk dibedakan kalau misalnya tadi komisaris yaitu Dr. Reza Gladys ini bicara sebagai pribadi ya, berarti beliau dalam kapasitas sebagai pribadi, atau kalau misalnya beliau berbicara sebagai komisaris ya, dia tetap bukan PT. Jadi kalau PT mau melapor harus melalui direksi. Nah, kemudian teman-teman, perihal eksepsi ya. Ini kan kita berbicara tentang eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukumnya Nikita Mirzani gitu ya. Jadi di dalam eksepsinya pengacara Nikita Mirzani menyatakan bahwa Dr. Reza Gladys kan bukanlah pihak yang berhak melapor gitu ya isinya ya. Karena yang dicemarkan itu bukan dirinya secara pribadi, melainkan produk Glavidsya gitu ya, secara hukum yang dimiliki oleh PT Glavidsya. Nah, kemudian kita kembali kutip sebagian dakwaan, teman-teman. Jadi di dalam dakwaan jaksa ya, di dalam dakwaan jaksa itu ada frasa begini, teman-teman. Mengancam dan menghancurkan kredibilitas Dr. Reza Gladys sebagai dokter dengan mengaitkan produk Glavidsya. Ngelek gak? Soalnya sinyal saya turun naik nih, teman-teman. Oke, aman ya. Nah, jadi tadi kan ada kutipan di dalam dakwaan jaksa mengancam dan menghancurkan kredibilitas Dr. Reza Gladys sebagai dokter ya dengan mengaitkan produk Glavidsya. Nah, ini menarik sahabat netizen channel karena kredibilitas Dr. Reza sebagai dokter dipengaruhi oleh kualitas produk ya. Tapi yang punya produk itu apakah Dr. Reza Gladys, apakah PT Glavidsya gitu ya. Jadi pertanyaan pentingnya, apakah seseorang bisa nggak sih merasa terancam karena ancaman yang ditujukan kepada barang milik PT gitu ya. Ini penting karena di dalam pasal 27 27B ayat 2 ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP, unsur ancamannya itu harus mengenai kehormatan, teman-teman. Kehormatan atau rahasia milik orang yang merasa terancam. Jadi kalau ancamannya menyangkut produk yang ternyata milik PT yang punya legal standing adalah PT, maka harusnya relevan ya jika eksepsi menyebut bahwa Reza bukanlah pelapor yang tepat gitu ya. Tapi tentu aja sahabat netizen channel, ini bukan soal membantah unsur pidana. Ini hanya mempertanyakan siapa sih yang harusnya kan melapor PT, Bang, gitu ya. Yang harusnya melaporkan PT. Kok bisa-bisanya sih Nikita Mirzani melakukan gugatan perdata ya terkait dugaan wan prestasi itu, yang digugat itu adalah Dr. Reza Gladys dan suaminya. Wah, ini gimana nih, nggak konsisten nih. Di sisi lain menyangkal bahwa pelapor yang tepat itu adalah Dr. Reza Gladys, tapi di sisi lain berbeda nih. Kok bisa-bisanya sih yang digugat di perdata itu adalah nama pribadi bukan nama PT gitu ya. Nah, jawabannya sederhana, sahabat netizen channel, karena ranah pidana dan perdata itu pertama berbeda ya. Mereka berjalan masing-masing. Jadi di pidana fokusnya adalah apakah ada tindak kejahatan. Kemudian di perdata itu fokusnya adalah apakah ada pelanggaran. Ini kan terkait dengan wan prestasi ya. Berarti yang dibahas ini adalah pelanggaran janji gitu ya. Nah, di dalam gugatan wan prestasi Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys ini yang digugat adalah Dr. Reza dan suami beliau ya, sahabat netizen channel. Karena jika kita amati ya, merekalah yang bertransaksi, kemudian menghubungi Mail secara pribadi ya, hingga terjadinya kesepakatan lisan ya. Ini kan belum ada sampai sekarang datanya yang mengindikasikan bahwa mereka melakukan transaksi 4 miliar itu ya, ini atas nama PT gitu ya. Kemudian yang melakukan komunikasi
Kemudian jadi yang melakukan komunikasi dengan Mail itu adalah Dr. Reza secara pribadi. Kemudian yang mentransfer uang adalah Dr. Reza secara pribadi. Maka Nikita Mirzani mungkin ya sahabat netizen nasional merasa yang harus bertanggung jawab secara perdata ya adalah Dr. Reza, bukan PT-nya gitu ya, karena beliaulah yang datang kemudian yang melakukan negosiasi dan melakukan meskipun kesepakatan ini menyangkut produk perseroan gitu ya, tapi kesepakatan perjanjiannya nampaknya ya tidak dilakukan oleh PT sebagai badan hukum. Maka tanggung jawab perdata tetap melekat pada pelaku individual. Nah, jadi menurut netizen cendol itu pada dasarnya tidak ada kontradiksi ya teman-teman. Di pidana dipersoalkan siapa sih korbannya yang sah ya, siapa sih korban yang merasa yang diancam nama baiknya, yang berpotensi kredibilitasnya rusak gitu ya. Kemudian akhirnya gara-gara pencemaran nama baik itu mengalami kerugian 4 miliar. Kemudian di perdata itu yang dipersoalkan siapa sih pelaku pelanggar kesepakatan gitu ya. Jadi itu juga perlu kita Nah, akhirnya kita sampailah di titik pertanyaan pamungkas ya. Tadi pertama kita sudah memisahkan ya subjek hukum menjadi dua bagian. Siapa sih yang subjek hukum person ya, natural person, kemudian siapa sih reh person ya di kasus ini. Jadi tadi subjek hukumnya ini di kasus ini, Waalaikumsalam, Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, kemudian Dr. Reza Gladys dan suaminya, itu natural person ya, manusia. Nah, kemudian siapa badan hukumnya di kasus ini ya? Ini PT ya, PT Glavicia. Nah, jadi kemudian kan kita bertanya-tanya ya. Di gugatan perdata yang digugat adalah individu. Kemudian dipermasalahkan lagi di laporan pidana ketika individunya sudah memberikan uang 4 miliar, kemudian melapor ke polisi ya, sampai menjadi terdakwa dan disidangkan. Kemudian fakta belakangan ini muncul bahwa di eksepsi diragukan keabsahan si pelapor gitu teman-teman ya. Ini kan terlihat tidak konsisten. Akhirnya bertanya, jika si pelapor sudah memberikan uang 4 miliar gitu ya, artinya dia korban dong, korban pemerasan. Ya, tapi kenapa pihak Nikita Mirzani meragukan? Jadi siapa sih sebenarnya korban sebenarnya di dalam kasus pemerasan ini? Dr. Reza Gladys secara individu kah atau PT Glavicia secara entitas perseroan gitu ya. Jadi kita bisa ujinya, kita kutip dari dakwaan jaksa penuntut umum, sahabat netizen nasional. Di situ ada frasa yang mengatakan demikian ya, sehingga mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian 4 miliar rupiah. Jadi secara faktual memang Dr. Reza Gladys adalah pihak yang menyerahkan uang. Catat ya. Jadi secara faktual Dr. Reza Gladys adalah pihak yang menyerahkan uang secara pribadi. Maka secara logika ya beliau memang adalah pihak yang mengalami kerugian material. Itu ya, catat ya, dicatat. Jadi secara faktual Dr. Reza Gladys adalah pihak yang menyerahkan uang, maka secara logika dia adalah pihak yang mengalami kerugian material. Tapi kan di dalam pasal 27B ya, 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP ada intinya, ada esensinya, ada unsurnya ya. Pertama, ancaman mencemarkan nama baik. Kemudian ada niat menguntungkan diri sendiri. Ketiga, yang dirugikan adalah pihak yang merasa terancam atas rahasia aibnya. Nah, objek ancaman di sini adalah produk Glavicia yang dimiliki oleh entitas perseroan. Jadi unsur hukum yang dipertanyakan di dalam eksepsinya Nikita Mirzani, emang betul nggak sih Dr. Reza Gladys merasa terancam atas sesuatu yang bukan miliknya secara individu gitu ya. Disinilah terjadi perdebatan teman-teman. Apakah memang betul Dr. Reza Gladys merasa harga dirinya jatuh karena nama baiknya sebagai dokter dikaitkan dengan produk pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Jadi tadi netizen nasional tegaskan bahwa secara faktual
Memang betul Dr. Reza Gladys mengalami kerugian material, tapi apakah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP itu dapat terpenuhi jika senjata yang dijadikan ancaman itu ternyata bukan kepemilikan secara individu. Gitu. Jadi analoginya gini teman-teman. Misal netizen es cendol. Diancam ya, misalnya netizen es cendol nih. Nih kita catat dulu ya bahwa PT perseroan itu dia kedudukannya di mata hukum sama seperti kita manusia. Ya. Itu dicatat dulu bahwa di dalam hukum PT yayasan atau lembaga atau koperasi itu kedudukan di mata hukum itu sama ya. Dia dianggap orang. Dia dengan manusia itu dianggap orang. Ya, jadi catat dulu gitu ya. Nah, jadi misal netizen es cendol punya PT gitu ya. Jadi PT yang dibangun oleh netizen es cendol ini ternyata melakukan tindak pidana korupsi gitu ya. Akhirnya terdokumentasi lah sama wartawan. Gitu ya. Jadi netizen es cendol ini kan cuma founder gitu teman-teman misalnya. Nah, jadi diancam netizen es cendol misalnya akan dibongkar aibnya gitu ya. Aibnya. Nah, apakah netizen es cendol akan bertanggung jawab seandainya PT itu melakukan pelanggaran hukum gitu ya. Padahal netizen es cendol ini cuman founder gitu ya. Cuman founder yang tidak mengetahui bahwa adanya terjadi tindak pidana. Atau gini deh, bahasa paling sederhananya, misalnya kita diancam dengan foto orang lain gitu ya, foto sure gitu ya. Jadi kan kalau secara logika kita nggak mungkin merasa terancam karena itu bukan foto punya kita gitu teman-teman. Ya, selain PT bisa menunjuk perwakilan tapi saat melapor ya. Jadi perwakilan juga tadi ini ditegaskan dulu yang mewakilinya direksi kah gitu ya. Jadi yang bisa mewakilinya direksi. Jadi komisaris itu sifatnya hanya pengawas gitu. Waalaikumsalam. Direktur boleh karena bagian direksi. Nah, jadi kalau kita bisa amati sahabat netizen es cendol bahwa di dalam eksepsi kemarin itu yang dipertanyakan ini adalah legalitas pelapor gitu ya. Jadi kita kenapa sih bukan unsur pemerasannya ya? Unsur pemerasannya memang susah dibantah karena ada transaksi 4 miliar. Tapi berarti ini kita ini memeras dong. Tunggu dulu ya. Jadi kita lihat dulu pasal apa sih yang didakwakan gitu ya. Jadi ada 2 unsur utama teman-teman. Tadi ingat ya, di dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Ini sebenarnya secara esensi sama, hanya saja perbedaannya ya kalau di Undang-Undang ITE itu dia masuknya lex spesialis, jadi dia lebih khusus ya mengancamnya tuh mencemarkan nama baik melalui media sosial. Tapi kalau di KUHP mengancam mencemarkan nama baik dia konvensional gitu ya. Jadi bisa secara langsung, bisa tidak gitu, bisa tertulis gitu ya. Tapi kalau di Undang-Undang ITE tadi dia lebih spesifik melalui media elektronik. Nah, kalau direksi, jadi kan tadi kan 2 unsur utama ya, kita bicara 2 unsur aja dulu ya. Unsur memeras gitu ya, bahasa ini kita bahasa yang sederhana yang gampang dimengerti. Di dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP ada 2 unsur utama, memeras dan mengancam mencemarkan nama baik. Memeras ini kemungkinan masuk ya, misalnya 4 miliar karena sudah bergeser. Kan ada unsur kedua yang yang harus dibuktikan tentang mengancam mencemarkan nama baik gitu ya. Nah,
Kenapa jadi produk atas milik entitas PT atau perseroan ya dipertanyakan di eksepsi ini menurut kacamata netizen cendol, karena memang berdasarkan dakwaan jaksa itu banyak sekali selalu dikaitkan dengan profesi dokter Reza sebagai dokter dan dampak dari ancaman-ancaman terkait produk ya. Jadi dikaitkan, jadi seolah-olah ini ya dokter Reza ya pemilik dari produk Glavisya gitu ya. Tapi kan ternyata diduga bahwa produk Glavisya adalah di bawah naungan entitas perseroan gitu ya teman-teman. Jadi kalau secara nalar memang ini menjadi area abu-abu ya. Jadi kita tidak bisa berkata ini benar, ini salah. Ini kan hanya analisa kita bersama, karena ya memang nanti ketika kasus sudah masuk ke pengadilan ya hakim yang akan memutuskan. Tapi kalau menurut kacamata netizen cendol memang eksepsi ini lumayan kokoh teman-teman. Kalau dikasih rate nilai dari 1 sampai 10, saya memberikannya nilainya 8,5. Gitu. Jadi kasus pidana itu terkadang itu kokoh kalau secara materi, tapi untuk diterima atau tidak ya itu karena fakta lapangan ya, saya ngecek beberapa kali di situs Mahkamah Agung itu eksepsi itu yang dikabulkan ya kalau nggak salah cuman sekitar 400 seluruh Indonesia, itu dari zaman baheula. Kalau nggak salah 430 berapa gitu, dan itu pun kebanyakan perdata. Jadi makanya saya menyimpulkan bahwa dikabulkannya eksepsi di persidangan pidana di Indonesia ini mungkin sama langkahnya dengan vonis bebas. Kemungkinan eksepsinya diterima gimana ya kalau secara materi bagus teman-teman. Karena yang diserang itu bukanlah unsur pemerasannya, tapi legalitas pelapornya, gitu ya. Jadi legalitas pelapornya, gitu ya. Jadi kita tidak memungkiri bahwa ada transaksi 4 miliar, gitu ya. Karena di dalam pasal 369 ya, 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu kan unsur-unsurnya menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum. Objeknya apa? Dengan mengancam, mencemarkan nama baik. Jadi itu harus terpenuhi semua teman-teman. Maka bisalah pasal tersebut diterapkan di kasus ini, gitu ya. Makanya dipertanyakan ancaman pencemaran nama baik apa yang dicemarkan, gitu ya. Jadi kita merujuk pada isi dakwaan jaksa itu, jaksa selalu mengaitkan dengan antara Dr. Reza Gladys secara individu dengan produk, gitu ya. Nah, jadi ini nanti tinggal Dr. Reza Gladys gimana caranya membuktikan bahwa itu kan produk ya memang milik beliau secara individu ya, gitu. Jadi itu kalau dari segi Dr. Reza Gladys untuk membantah, tapi kalau dari segi ini kita Mrizani ya meyakinkan hakim juga gitu ya. Ini betul loh produk Glavisya ini misalnya milik entitas perseroan gitu ya. Ya, mau dibahas gitu. Karena saya pernah teman-teman punya teman tuh pendiam gitu, nggak nyangka ternyata public speakingnya bagus gitu saat dia presentasi gitu ya. Jadi kita juga kadang-kadang melihat orang nggak bisa dari cover. Hakimnya iya betul. Karena gini, eksepsi itu betul ya, ini guyonan aja sebenarnya. Kalau seandainya eksepsi dikabulkan gitu ya, kalian jadi netizen ini mau dikabulkan nggak dikabulkan tetap heboh, gitu teman-teman. Jadi ketika eksepsi ditolak gitu ya, nanti heboh juga gitu ya. Oh ini nggak fair gitu bla bla gitu ya. Nah tapi ketika diterima pasti jaksa sama penyidiknya kalian rujak juga.
Jadi oh ini gimana sih kemarin menangani kasusnya gitu. Jadi dilematis ya. Jadi hakim tuh kayaknya dilematis gitu. Jadi marwah marwah kejaksaan dan marwah kepolisian itu terancam kalau dikabulkannya eksepsi. Tentang kehidupan pribadi. Nggak enak, nggak bagus teman-teman. Karena netizen nasional tuh udah nggak punya orang tua, jadi ketika membahas perihal orang tua tuh rasanya sakit. Jadi sudah paham belum kenapa jadi di eksepsi itu dibantah legalitas pelapor gitu ya. Nah, demi marwah yang membela karena lebih tepatnya gini, demi marwah kadang keadilan itu dikesampingkan. Itu realita lapangan. Itu saya tidak pungkirin bahwa penegakan hukum di Indonesia itu jauh dari kata sempurna. Gitu. Kalau teman-teman mau tahu, banyak orang yang menjalani hukuman itu sebenarnya belum tentu dia sebersalah itu. Mungkin dia bersalah, cuman dia nggak pantas untuk mendapatkan hukuman sebesar itu. Banyak itu teman-teman. Kata Bang Togar jarang ada yang terima. Iya, memang jarang. Jadi saya juga menguji juga ya, saya cek juga di situs MA. Jadi hanya ada sekitar 400 eksepsi ya yang dikabulkan gitu. Koreksi ya kalau salah ya, siapa tahu saya hilap ngeceknya. Jadi kalau nggak salah ada 420 apa 430. Itu pun kebanyakan kasus peradilan perdata gitu. Kebanyakan yang perceraian gitu ya. Jadi banyak-banyak perdata. Saya belum lihat kalau yang pidana yang eksepsinya dikabulkan, belum saya scroll. Hanya ngelihat ini aja, oh mayoritas perdata 400-an gitu. Itu seluruh Indonesia. Dia ini kan cuman kata kuncinya tuh cuman eksepsi dikabulkan, saya ngetiknya. Jadi keluar cuman 400 gitu jumlahnya. Dan karena kan memang kita aja kan mengiranya kan Nikita Mirzani bisa mediasi ya, jadi kemungkinan juga pihak tergugat juga hadir gitu ya. Jadi saya masih positive thinking, percaya saya gitu. Terus juga memang nggak ada keperluan juga ngapain masukkan pihak penggugat aja Nikmir aja nggak diizinin mediasi. Nggak, minggu depan tuh masih replik. Jadi minggu depan tuh masih jawaban jaksa, kemudian minggu depannya lagi duplik gitu teman-teman biasanya. Ini masih jawab-jawaban, masih sekitar 1 sampai 3 mingguan lagi. Jaksa terhadap eksepsinya Nikita Mirzani gitu, kan menarik nih teman-teman. Jadi di kasus ini to be honest ya, untuk unsur pidananya tuh ada, kalau menurut saya gitu ada. Tapi sekarang kan saya jadi ikutan ragu gitu ya, perihal legalitas pelapor gitu ya. Jadi bukan berarti tidak ada tindak kejahatan, tapi bisakah membuktikannya dengan pasal yang didakwakan gitu loh pertanyaannya. Jadi bisa nggak sih kira-kira jaksa ini membuktikan gitu unsur-unsurnya ini terpenuhi semua gitu ya? Karena kan sudah dipertanyakan nih tentang objek ancaman, kemudian tentang legalitas subjek hukum yang melapor gitu. Waktu Isa Zega kemarin ada eksepsi juga ya, bukannya ada prapit doang dia.
Tapi yang fase perdatanya bagaimana? Bang, kok kemarin dari majelis hakim tidak izinkan? Nih teman-teman, dari sidang perdana sampai sidang kemarin, apa yang dilakukan hakim ya, kalau saya lihat itu sudah sesuai koridor. Jadi hakim kenapa jadi kan kemarin hakim itu bukan tidak mengizinkan, tetapi harusnya ada permintaan atau permohonan tertulis gitu. Karena kan ini bicara hukum gitu. Jadi kalau sesuai SOP ya kalau mengizinkan secara lisan doang kan hakim juga nggak mau ambil resiko. Kan bisa aja misalnya ditakutkan